paranoid pasti banyak yang bingung gitu kan ngelihat Ryanza itu, nggak bingung sih sebenarnya, ya alhamdulillah Ryanza itu berkembang sesuai dengan umurnya gitu. Alhamdulillah, masya Allah, dia itu menjadi seseorang yang apa ya, banyak yang alhamdulillah banyak yang senang juga ngeliatin gitu. Akunya juga sebagai ibu juga pastilah yang paling lucu ya siapa lagi kalau bukan anak kita sendiri, ngelihat Ryanza ketawa senyum terus, dia tuh udah bisa berinteraksi. Alhamdulillah juga masya Allah pinter makannya. Itu tuh kan pastinya aku nggak sendiri, aku dibantuin juga sama banyak orang, salah satunya pastinya Sus Rini. Dan kalau aku perhatiin juga tuh pasti netizen juga paranoid itu banyak yang nanyain gimana sih caranya supaya Ryanza bisa kayak sekarang. Ya menurut aku sih sebenarnya ya pasti yang lebih lucu banyak, yang lebih menggemaskan banyak, yang lebih pintar juga pastinya banyak. Cuman kan gimana caranya aku dibantu sama Sosrini juga memaksimalkan apa yang bisa dia lakukan. Episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Sosrini. Kita mau ngobrol-ngobrol gimana sih cara-caranya selama ini di rumah itu Ryanza tuh ngapain aja sih gitu. Jadi buat paranoid semua apa kabar? Balik lagi ke Ibu Negara Andara bareng sama aku Nagita Slavina untuk ngerasain susah, senang, heboh, serunya jadi seorang ibu negara di keluarga Andara. Balik lagi sama Sus Rini. Apa kabar Sus? Jadi kemarin tuh banyak yang nanyain paranoid. Jadi hari ini Sus Rini hadir lagi buat ngobrol-ngobrol sama saya ya Sus ya. Nah jadi memang kan pastinya seperti yang mungkin paranoid banyak tahu gitu, untuk ngurus Ryanza sendiri aku dibantuin sama Sus Rini ya Sus ya. Ya pastinya banyak juga, aku selalu bilang kalau di rumah itu ya semuanya ikut ngebantuin. Kayak di rumah tuh kan ada banyak ya, ada Rika, ada di rumah itu ya kita saling kerja sama aja buat bantuin. Kayak Sos ini hari ini lagi podcast sama aku, Ryanza ditemenin sama yang lain. Jadi memang tapi untuk ibaratnya ketua suku buat ngurusin Ryanzanya mungkin Sos Rini dibantu sama banyak orang. Kayak sebelumnya di episode sebelumnya kan kita Sos Rini pernah bilang kalau Sos Rini tuh kan ngurusin kayak anak sendiri gitu ya Sus ya. Iya. Tapi emang dulu Sus Rini ngajarin anaknya kayak gitu juga nggak? Yang pertama sih ada pengalaman. Anak sendiri gitu juga? Ya, cuman waktu anak sendiri saya belum seperti sekarang gitu ya. Ya kan. Tapi saya belajar dari mertua gitu. Jadi kayak mertua saya itu alhamdulillah telaten banget untuk misalkan setiap bulannya itu tinggi badan, lingkar kepala itu tuh diperhatiin. Oh, diukur. Ya. Jadi anaknya susu diurus banget sama mertua. Ya, sementara saya kan kerja. Nah, jadi kalau setiap pulang kerja itu, nah mertua saya tuh suka bilang, tadi dia udah bisa ini, udah bisa itu. Jadi kan setidaknya kayak ada rasa plong gitu ya, pulang kerja itu kita habis capek, terus dengar anak ini, terus misalkan habis posyandu dikasih tahu perkembangannya begini. Nah, itu tuh jadi kayak pelajaran buat saya. Barangkali nanti saya kalau punya anak kedua, saya berharap sih saya yang megang sendiri gitu, dan itu ilmu buat saya gitu. Akhirnya tapi nggak diterapin ke anak-anak, malah di anak orang gitu kan? Sampai yang kedua juga yang setahun saya gitu. ngerawat sendiri. Dari full pokoknya yang anak kedua mah saya yang ngerawat. Nah cuman pas setahun yang suami saya yang kecelakaan itu akhirnya saya harus kerja ya. Nah jadi pas saya kerja itu saya sih kan susah cari pekerjaan ya, karena ya itu tadi lulusannya. Tapi saya selalu berharap dan saya percaya diri kalau misalkan tidak semua orang yang mau memperkerjakan itu harus ada ijazah atau misalkan sertifikat gitu. Tergantung orangnya kan, chemistry gitu Ya, ya. saya percaya diri aja. Terus dan saya juga misalkan saya mau bekerja apa aja, yang penting saya harus misalkan kalau saya jadi ART tukang masak, saya harus bisa masak gitu. Jadi saya tekunin misalkan kalau mbaknya masak saya ikutin, Mbak masak apa. Terus kalau misalkan saya pernah jaga rawat lansia, terus lansianya minta kamu bisa masak, saya jawab aja bisa. Karena kan saya percaya dirinya gini, setiap orang itu kan pasti punya Bisa rasa yang belajar. berbeda. Nanti misalkan ya udah tolong buatin ini, ya udah saya buat aja. Nah nanti kalau misalkan dia komen misalkan sus ini kurang ini, oh berarti saya tinggal memperbaiki itunya gitu. Tapi ngomong-ngomongnya Sus ya, saya kan Sus sudah setahun nih di sini ya. Setahun setengah kan. Waktu kemarin kan pas saya pergi kemarin kan Sus sempat di rumahnya Caca, katanya dimasakin juga di sana. Saya seumur umur belum pernah dimasakin sama Sus.
Ya kan ngomong masak-masak nih ya. Caca bilang, "Mbak, waktu pas kemarin sus di sini lo gue dimasakin katanya enak sus makannya." Seumur umur saya kayaknya belum pernah nyicipin masakannya sus. Karena kan di sini kan ibu juga nggak pernah minta, terus di sini juga ada masakannya. Kalau di sana itu kan pas yang pulang itu bagian pas mbaknya yang masak. Oh gitu. Jadi susnya kan ada dua-duanya. Yeah. Terus mbak yang tukang beres-beres ada. Nah terus mbaknya bilang gini, sus yang pulang kan yang tukang masak, jadi sus aja yang masak. Oh ya udah. Terus gitu. sus bisa masak berarti? Ya insya Allah lah bisa. Oh lo saya belum pernah coba dimasakin aja. sama sus ya kan. tapi kan akhirnya kan ya kalau sus kan memang di Andara kan fokusnya memang ke Rayanza gitu kan. Terutama kan pasti kan ya pokoknya dari A sampai Z lah Rayanza gitu. Jadi emang nggak pernah dicampur-campur yang lain, walaupun banyak yang kebantuin juga yang lain gitu. Nah yang kemarin sempet ini juga sus apa? Yang kemarin sempat saya juga ditanyain sama beberapa teman saya, katanya beli ikan cipung di mana. Nah saya kan juga bingung ya ikan cipung tuh apa. Waktu itu saya tanya ya maksudnya, sus ikan cipung tuh apa gitu. Yang ikan itu loh Bu, yang banyak telurnya. Iya, yang waktu itu si Samo. Iya. Yang waktu itu saya beli di mana waktu itu ya? Lupa saya juga. Pokoknya saya suka belanja makanan yang gitu ada kan. di kulkas. Misalkan saya tanya, Bu, Ade boleh makan ikan ini? Kalau ibu bilang boleh, ya udah. Kayak, Bu, Ade boleh makan ikan lele? Boleh, ya udah. Atau misalkan ikan kembung, ya udah kan, soalnya biar keputer gitu makannya kan. Saya juga bingung makannya itu aja. Makannya kan, tapi dia termasuk yang mau nyobain makanan ya, aneh-aneh gitu. Dia mau gitu. Iya. Segala ikan pernah semuanya. Apa dia pernah makan ikan apa aja sus? Sus lebih tahu lah. Yang paling seneng tuh dia ikan dori. Itu paling favorit banget. Ui ya, gitu, ui. Terus ya lele lumayan. Tapi kalau kayak ikan mas dia nggak begitu mau. Ikan kembung agak amis soalnya. Ya. Ikan mas tuh agak amis. Ikan kembung juga suka nggak suka. Kadang suka, kadang nggak, tergantung. Ikan salmon juga kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Tapi kalau lihat ikan dori itu pasti oi katanya mau. Oi gitu. Kalau ikan sisamo dia suka? Suka, tapi kalau sisamo itu kayak masaknya itu ya, kalau misalkan garing nanti kulitnya agak alot. Tapi telurnya enak gitu. Tapi kalau misalkan nggak kering, si telurnya rada bau amis. Tapi kulit luarnya bisa kemakan, lembut gitu. Tapi dia makan sih ya. Makan. Tapi paling enak tuh kepalanya, ujungnya. Ya dia suka makan kepalanya. Dia juga suka makan ikan yang ada yang kayak ikan kecil-kecil itu juga, tapi yang bukan ikan sisamo, apa ya? Itu cuman saya juga kan nggak tahu namanya, jadi saya bilang ini tuh ikan Indosiar. Ikan Indosiar mah gede, ada sayapnya sus. ya kan yang maksudnya yang penting mau makan gitu. Nah kalau Rayanza sendiri, kalau sus selama ini dia setahun setengah ini apa sih ininya kesusahannya dia makan tuh apa? Sebenarnya mah kalau misalkan anak susah makan itu kita tuh harus cari tahu penyebabnya. Misalkan penyebabnya itu dia tidurnya kurang, atau misalkan makanya sus tuh paling bawel kalau tidur, soalnya nanti makannya rewel. Iya. Sama misalkan jarak dari minum susu ke makan itu berapa jam. Nah misalkan kalau saya biasanya kalau 100 mili itu untuk tahan untuk 2 jam. Berarti kalau misalkan dia dikasih 100 lebih, otomatis ya kurang lebih jamnya tinggal ditambahin aja. Nah kalau itu terus kedua, misalkan dia itu nggak mau makan itu karena menunya. Misalkan menunya dia tuh apa ya, misalkan kita coba dulu nasinya. Setiap anak tuh pasti akan suka nasi ya, nasi putih aja. Nah kalau misalkan nasinya udah oke, berarti kita tinggal coba lauknya. Misalkan kalau lauknya dia makan, biasanya kalau nggak suka langsung dilepeh kan. Terus ada juga yang diemut. Nah berarti kita tinggal cari tahu diemut itu karena teksturnya, misalkan kurang kering atau kering, atau dari rasanya, misalkan anak suka manis atau suka gurih. Nah tinggal dicari tahu yang itu. Dikulik-kulik lah ya. Iya dikulik, dicari tahu penyebabnya. Jangan misalkan anak gak mau makan, oh yaudahlah kasih susu. Nah itu akan berlanjut berkepanjangan. Sama cari tahu lagi misalkan apa jangan-jangan dia sebelum makan udah ngemil apa. Kan misalkan kalau ngemil berat ya otomatis anak gak mau makan gitu. Jadi ya harus cari tahu. Iya, jangan nyalahin dulu anaknya. Terus kita juga harus tahan, misalkan kalau misalkan anaknya nggak mau makan, terus ya udahlah kasih susu aja nanti daripada dia nangis. Nah justru kita harus tahan di situ.